Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apakah sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai? Ini undang-undang yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang judulnya juga sama, yaitu Bea Materai. Pada video ini saya akan membahas mengenai pada dokumen apa saja bea materai itu menjadi terhutang, atau apa saja objek bea materai. Kalau kita baca dalam undang-undang, dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang dikenakan pada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Jadi dikenakan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek perdata. Apa itu? Apabila mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluarsa. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya. Jadi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, yaitu dokumen yang terhutang bea materai yang belum dibayar lunas, termasuk dokumen yang bea materainya belum dibayar lunas tetapi telah kadaluarsa. Dan dokumen yang sebelumnya tidak dikenai bea materai karena tidak termasuk pengertian objek bea materai berdasarkan ketentuan dalam pasal ini. Lalu dokumen apa saja dokumen yang disebutkan sebagai bersifat perdata? A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Surat lain yang sejenis itu adalah surat pernyataan, contohnya surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat. Sementara terkait dengan rangkap, apabila para pihak yang membuat dokumen itu contohnya adalah dua pihak dan dibuat dalam dua rangkap, maka masing-masing menjadi terhutang bea materai. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Ya, pada prinsipnya teman-teman semuanya, ya, bea materai ini hanya dikenakan satu kali pada setiap dokumen. Ya, dalam hal ini mengandung arti bahwa gros, salinan, dan kutipan itu, ya, dikenai bea materai yang sama dengan aslinya. Nah, gros, salinan, dan kutipan ini pengertiannya silakan dibaca sesuai dengan undang-undang di bidang jabatan notaris. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Apa itu salinan? Yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta, dan pada bagian bawah salinan tersebut tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama buktinya. Apa itu kutipan? Yaitu kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutipan tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Berikutnya adalah surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apa itu surat berharga? Antara lain adalah saham, obligasi, cek, bilet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, waran, option, deposito, dan sejenisnya. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Nah, ini yang kemudian menjadi juga perhatian teman-teman semuanya, yaitu kalau kita sehari-hari kenal dengan istilah kwitansi, ya, yaitu di sini disebutkan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang satu
menyebutkan penerimaan uang. Biasanya di kwitansi dikatakan telah diterima sejumlah uang dari siapa, ya, untuk apa. Nah, itu dikenakan bea materai. Kalau dahulu itu 6.000 di atas 1 juta, 3.000 apabila di antara 500.000 hingga 1 juta. Kalau kurang dari 500.000 bagaimana? Tidak dikenakan bea materai. Yang kedua, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau telah diperhitungkan. Nah, ini khusus untuk yang G, teman-teman semuanya, tidak lagi kita kenal pengenaan bea materai terhadap dokumen yang berada di angka 0 sampai 5 juta. Tetapi selalu yang di atas 5 juta rupiah. Nah, dokumen terakhir yaitu adalah dokumen-dokumen yang kemudian nantinya akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah, teman-teman semuanya. Nah, demikian materi yang bisa kami sampaikan dalam video singkat ini terkait mengenai objek bea materai dalam undang-undang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.